Terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Betul Mas, kalau diulang pemilunya terus kalah lagi, mau diulang lagi, kalah lagi, mau diulang lagi, sampai kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, pada video kali ini kita akan mereaction kembali ya, masih terkait Pilpres 2024. Nah, ini yang terjadi saat ini adalah gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh pihak 01 dan pihak 03. Nah, ini pengacara dari tim 02 ini sudah siap ya. Bahkan ini menurut mereka lucu ya. Gugatan mereka kayaknya nggak ada yang berdasar ya. Bukti-buktinya juga kayaknya nggak kuat sama sekali ya. Nah, mereka akan minta pemilu diulang tanpa Gibran. Nah, kita akan menyimak bersama bagaimana tanggapan Mas Gibran ya. Ini cukup menohok ya. Tanggapan Mas Gibran ketika pihak yang kalah mau atau menginginkan mengulang pemilu menurut mereka tanpa Gibran. Nah, kira-kira kalau tanpa Mas Gibran, kira-kira calon penggantinya 02 siapa? Ini netizen malah menggantinya sama Jan Etes dan Cipung. Wah, ini menarik ya. Kira-kira Anda mau pilih yang mana? 01 dengan Amin, 03 Ganjar Mahfud, atau 02 Jan Etes dan Cipung? Nah, ini lucu sekali ya. Oke, langsung saja kita simak video-videonya. Nah, ini dia. Sudah terjadi pemilihan ulang, ini calonnya ya. 02 digantikan Etes sama Cipung. Silakan dipilih ya, sesuai hati nurani. Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Ya, permintaan kualifikasi terhadap pemilu. Kata entah dua paslon 1 dan 3 Mas. Ya, dari paslon 1, paslon 3 ada, jika ada hal-hal yang kurang berkenan, ya sudah ada jalurnya masing-masing, monggo. Ya. Minta pemilu. Itu sesuai ya dengan hasil Pilpres. Iya. Terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Betul Mas, kalau diulang pemilunya terus kalah lagi, mau diulang lagi, kalah Sampai lagi, mau menang. diulang lagi, sampai kapan? Sampai kiamat. Saya malas ngomongin Gibran. Nggak nggak proporsional lah ya. Saya juga malas ngomongin Bapak karena saya nggak tahu Bapak siapa. Yang jelas proporsional atau perbandingan yang Bapak maksud, apakah Mas Gibran dengan Pak Anies atau Pak Ganjar atau Bapak sendiri? Saya nggak tahu. Yang jelas Mas Gibran pernah kuliah di Singapura, Australia, pulang jadi wali kota. Sedangkan Bapak saya nggak tahu. Ingat, siapapun anak pejabat maupun anak rakyat biasa, tapi kalau kuliah di luar negeri dan selesai pulang, saya berani jamin kualitas dan kemampuannya bisa diuji. Jadi jangan heran, di belakangnya Mas Gibran banyak yang tamatan PhD atau guru besar. Itu karena mereka tahu kemampuannya Mas Gibran. Tidak seperti Anda, nyinyir aja mulu. Tidak bisa lihat kemampuannya. Begitu Mas ya. Yang jelas tamatan luar negeri, saya berani jamin kualitas dan kemampuannya bisa diuji. Karena saya pernah alami. Terima kasih. Salah satu permohonan Timnas Hukum Amin ke Mahkamah Konstitusi adalah mengulang pemilu tanpa mengikutsertakan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Menurut saya permohonan ini cukup salah kamar dan cukup terlambat, serta membuat seakan-akan Timnas Hukum Amin tidak memahami undang-undang pemilu secara keseluruhan. Kayaknya nggak paham mereka. Karena seperti yang saya bilang di dalam video sebelumnya, Mahkamah Konstitusi ini sifatnya kuantitatif. Mereka hanya mengadili, mereka hanya memutuskan, dan mereka mengadakan sidang untuk hal-hal yang berkaitan tentang perselisihan hasil, bukan hal-hal di luarnya. Lalu kapan kalau ingin menggugat masalah pencalonan, masalah administrasi, ya ketika awal kali atau pertama kali Mas Gibran ditetapkan oleh KPU sebagai calon wakil presiden 02. Bisa digugat ke Bawaslu. Apabila kurang puas bisa digugat ke PT UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila kurang puas kembali,
teman-teman bisa menggugat atau membanding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Baru nanti putusannya akan bersifat final. Jadi Mahkamah Konstitusi bukan lagi mengurusi hal-hal yang berkaitan tentang pencalonan. Ini sudah selesai masalah pencalonan. Mas Gibran sudah ditetapkan, pemilu sudah dilaksanakan. Kalau dipermasalahkan lagi ya menurut saya kok tidak memahami undang-undang pemilu secara keseluruhan. Karena Mahkamah Konstitusi hanya akan mengadili perselisihan hasilnya, bukan mengadili hal-hal berkaitan tentang pencalonan, hal-hal berkaitan tentang administrasinya. Jadi itu menurut saya cukup disayangkan salah satu permohonannya berbunyi seperti ini. Cuman masih ada permohonan-permohonan lainnya yang saya harap semoga permohonan lainnya ini lebih rasional, permohonan lainnya ini lebih sesuai tempat. Karena sidang besok ini, meskipun teman-teman pendukung 01, pendukung 02, pendukung 03 bisa menjadikan kita pembelajaran. Karena nanti yang akan bersidang pasti ahli-ahli hukum, ahli IT, ahli tata negara, ahli apapun itu. Nah, kita sebagai penonton belajar aja di sana. Gitu ya, terima kasih. Kayaknya abang ini lebih cerdas, lebih pintar, dan lebih paham ya daripada tim kuasa hukum Amin ya. Saya juga pernah belajar hukum, saya S1 Sarjana Hukum. Nah memang di Mahkamah Konstitusi itu yang lebih difokuskan itu adalah perselisihan hasil pemilu. Apabila terjadi perbedaan, selisih perolehan suara, ya apabila mungkin diduga adanya kecurangan dari perselisihan perolehan suara itu bisa digugat ke sana ya dengan mungkin menunjukkan bukti-bukti, alat bukti yang ada. Nah bisa saja yang menang itu tidak menjadi menang lagi, atau yang kalah yang mungkin menggugat itu bisa jadi menang jika memang terbukti. Nah tapi ini yang dipermasalahkan oleh tim 01 atau 03 ini pencalonan Mas Gibran ketika mendaftar di KPU, ketika ditetapkan sebagai wakil presiden. Seharusnya kan ke Bawaslu ya lapornya. Jika mereka tidak setuju atau tidak puas dengan Bawaslu, ya bisa melaporkan Bawaslu ke DKPP. Nah itu ya, saya juga dulu pernah ya di penyelenggara pemilu ya. Nah jadi ini lucu sekali. Kita next lagi ya. Ya yang dukung 02 ini ya, orangnya goblok. Saya dukung 01 goblok. Sudahlah kalah, masih lapor ke MA ini tetap kalah. Ya, tapi kalau pendukungnya Bapak Prabowo ada sih Bapak. Kalau Bapak Prabowo pemilihan 2 kali, beliau kalah 2 kali, tidak pernah seperti pendukungnya Anies. Karena beliau apa Bapak Prabowo? Panglima jantan. Berani bertarung, berani siap kalah. Dan sekarang pun bertarung lagi yang ketiga kalinya menang. Anies kalah, pendukungnya Anies nangis karena di belakangnya banyak orang nggak bedus gua, sing jengot dalang jeng lanceng gua. Pade bingaki nggak bedus. Siapa yang jadi Bapak Presiden? Anis. Abah Anis jadi presiden. Entah dilantik Abah Anis nomor 1. Abah Anis. Nenek ini bikin rusuh Abah aja. Anis nomor 1. Cinta damai. Dicium sama anak kecil mau. Sama bapak-bapak mau. Bikin yang Indonesia, anak model. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh piye konsepnya sakjane? Gimana sih konsepnya sebenarnya? Pemungutan ulang tanpa diikuti Mas Gibran sebagai wakilnya Pak Prabowo. Lah terus yang mau jadi wakilnya Pak Prabowo siapa? Cipung. Pemilu ulang itu butuh dana ulang. Dana ulangnya dari siapa? Ya dari negara. Negara tuh dapat uangnya dari mana? Dari rakyat lagi. Heran aku sama ini. Apa? Tim sesnya atau apanya ini? Yang dari paslon 1 sama 3 ini. Kok ada loh? Cara berpikir kayak gitu tuh kok ada? Dengan alasan nepotisme. Pak, saya tanya nih sama Bapak ya. Seumpama Bapak jadi presiden Indonesia, anak Bapak posisinya kayak Mas Gibran, terus anak Bapak ini berhasil menang dalam pemilu, terus Bapak gimana perasaannya kalau sebagai bapaknya punya anak jadi calon wakil presiden? Kayak happy Pak?
Bangga nggak? Mas Gibran menang juga gara-gara prestasi, dukungan, dan juga para tim pemenangannya tuh emang pinter-pinter. Kenapa sih harus menyalahkan pihak dari Mas Gibrannya? Kenapa? Padahal ya Pak ya, Bapak saya kasih tahu nih ya, yang dukung Mas Gibran itu Bapak tuh nggak bisa nyampe gitu. Pertama dari Wibu, Bapak tahu Wibu nggak? Bapak pemasaran untuk pemenangannya sampai nggak ke sana cara mikirnya? Enggak kan? Yang kedua, itu sampai ada kalau di Jawa Timur ya Pak, namanya tuh musik horeg. Musik horeg itu tuh ininya Mas Gibran banget. Dia tuh sampai ada namanya Bolone Mase. Bapak menggait anak muda nggak? Enggak kan? Kalau cara pemenangannya Bapak dengan jalur agama, ya sudah, nikmati dan keputusan apapun dari rakyat ya sudah diterima. Ini suara rakyat. Betul. Yang milih kan rakyat. Yang milih rakyat. Yang jelas-jelas menang telak lagi, ya nggak? Terus dipermasalahkan sama yang menang hanya 2 provinsi. Ngakak nggak sih? Aku sampai udah nggak bisa ngakak, tapi aku tuh kayak speechless gitu loh. Kok wong koyok ngene. Rakyat itu udah nggak lagi yang namanya buta informasi. Mau dari paslon 1 atau 3 itu menjatuhkan Pak Prabowo dengan isu HAM-nya itu udah berjauh banget, basi Pak. Karena Pak Prabowo nih ya lebih kuat brandingnya itu di mana? Di kisah hidupnya, di Bu Titinya. Terus ada pihak-pihak lain yang di sekitar Pak Prabowo itu yang mendukung pemenangannya juga. Salah satunya siapa? Mayor Teddy, kucingnya Pak Prabowo. Bahkan yang kucing lovers, cat lovers Indonesia aja tuh bisa seneng sama Pak Prabowo selain dari visi dan misinya ya karena kucingnya Pak Prabowo lucu. Emang kenapa? Salah? Enggak dong. Itu kan pemikiran rakyat. Sah-sah aja dong. Benar. Terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Kalau dia nggak punya malu Mas Gibran, ya diulang 10 kali nggak apa-apa. Sepenting ya jadinya kapan loh? Ulang keberapa itu loh yang jadi nomor 1 itu. Dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh pasangan 01 sama 03. Karena kenapa? Capek. Kalah lagi, ulang lagi. Kalah lagi, ulang lagi. Kalah, ulang terus. Kapan menangnya? Ini orang 01 sama 03 ini beban juga. Kalah diulang lagi. Ya jadi ngabisin duit negara aja. Daripada beban, lebih baik ya sudah di-outkan aja ya. Terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Lalu ketika jagoannya mengulang dan kalah lagi, ulang lagi. Apakah mau diulang lagi sampai dia menang? Masih Mas Gibran ya, saya sebagai pendukung sampean justru saya amat sangat menginginkan kedua pasangan mereka ya 01 03 untuk mengulang kembali. Tapi nanti 5 tahun ke depan gitu loh, nggak tahun ini gitu. Itu juga kalau mereka nyalonin lagi. Gitu ya. Jadi saya sangat mendukung jika mereka ingin mengulang nanti di periode selanjutnya ya Pak ya. 01 dan 03 2 kali mengakui keabsahan. Ini pikiranku sebagai orang awam ya. Kenapa orang-orang yang nggak terima yang demo tentang aturan MK umur itu dirubah sehingga Gibran bisa jadi wakil presiden. Itu baru protes sekarang setelah Gibran menang. Kenapa nggak protes waktu dulu-dulunya itu daftar? Atau pada saat sebelum pemilihan lah. Kalau memang itu cacat konstitusi, kalau demo sekarang itu apa nggak telat sih?
Kemarin-kemarin kemana? Memang beda ceritanya ya kalau misalnya Gibran itu kalah. Tapi karena menang, itu ya jadi judul. Tapi heranku kayak gitu. Pada saat daftar, oke. Pada saat debat, oke. Nggak disinggung. Kalau misalnya memang menurut Anda ini nih cacat konstitusi, ya pada saat daftarlah dihadang. Nggak boleh. Karena Anda itu menyalahi aturan dengan seperti ini. Pada saat debat ya jangan dilawan lah. Orang katanya nggak sah, katanya menciderai demokrasi. Orang waktu debat juga dilawan. Artinya seperti yang dikatakan Ban Hotman, sudah mengakui loh bahwa beliau adalah salah satu kandidat. Tetapi kok kenapa sekarang digugat setelah semua proses ini berjalan? Setelah kemarin-kemarin juga mengakui, setelah kemarin-kemarin itu diem karena menang. Ini mah misalkan ya, misalkan MK itu memutuskan diadakannya pemilu ulang, lalu banyak yang teriak, jangan sampai tuh Mas Gibran sama Pak Prabowo ikut lagi, karena mereka mungkin pada takut kali ya kalau Pak Prabowo sama Mas Gibran lebih unggul lagi kalau diadakan pemilu ulang. Lalu kandidatnya siapa itu tuh antara Pak Anies sama Pak Ganjar ya. Ataupun ditambahin tuh Bang Komeng kan paling tinggi suaranya tuh. Nah tiba-tiba Bang Komeng itu jadi kandidat ketiga. Nah ini para netizen kira-kira kalian tuh pilih yang mana tuh di antara kandidat tersebut, antara Pak Anies Baswedan, kalau saya Bang Komeng aja Pak ya. Ganjar Pranowo dan Bang Komeng tuh ya. Coba deh tulis di kolom komentar apa yang menjadi pilihan favorit kalian sehingga kandidat tersebut itu layak jadi presiden. Capres yang akan menjadi gelandangan politik. Yang pertama Pak Anies. Kenapa saya katakan Pak Anies akan menjadi gelandangan politik? PKS dan Surya Paloh sudah pasti PKB itu akan merapat ke koalisi Prabowo Gibran demi keuntungan jabatan menteri. Itu udah pasti, partai itu nggak mungkin tidak meraup keuntungan. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Anies tidak punya kedudukan jabatan di Partai Nasdem. Itu penyebabnya, ya kan? Yang menjadi Pak Anies akan jadi gelandangan politik. Ini pihak yang kalah jalurnya sudah benar, menggugat ke MK. Ini udah benar, tapi janji ya, nanti apapun keputusan Mahkamah Konstitusi itu harus dihormati loh. Nggak boleh nanti bilang MK nggak netral, MK pilih kasih, nggak boleh bilang begitu. Dulu Relkon kamu nggak percaya, terus sekarang gugat ke MK, udah bener, tapi janji apapun keputusannya MK harus dihormati dan mengakui kekalahan. Gitu, kayak petinju itu, kayak petinju. Namanya kompetisi itu kayak petinju. Habis berantem, selesai berantem, berangkulan, damai kembali. Gitu dong calon presiden kok kalah karo petinju. Teruntuk yang kalah ya, apabila nanti permohonannya ditolak di MK, terutama untuk 01. Kalau 03 sih pendukungnya nggak ada suaranya. Yang paling heboh kan pendukung 01. Mau minta permohonan kemana lagi kalau di MK ditolak? Saran saya, lebih baik minta permohonan ke tim medis saja. Mereka pasti akan menerima dan memeriksa Anda semuanya. Semoga kalian masih waras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa lagi, Nek?
02, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, emang bener tah? Bapak Pibowo udah menang. Bener, Nek. Udah menang. Kenapa emang, Nek? Kok saya nggak tahu ya? Saya nungguin aja di TV. Mungkin nenek tertidur waktu nungguin TV. Ya kan, jadi nenek nggak tahu. Tapi katanya nenek kemarin nunggunya di TPU, bukan di TV. Yang bener yang mana, Nek? Nunggu di TPU atau nungguin TV, Nek? Nunggu TPU. TPU? Bukan TPU tahu, Nek. TPU itu tempat pemakaman umum. Jika Pilpres terjadi 2 putaran dan kandidatnya 2 orang ini, kalian pilih mana? Pilih si Komeng lah. Karena kalau menurut aku Pak Anies Baswedan itu tidak cocok jadi presiden. Tapi Pak Anies Baswedan itu cocoknya jadi tukang parkir. Oke? Parkir akhir ya. Oke, itu dia tadi keseruan-keseruan para netizen yang mengomentari ya terkait Pilpres 2024 hingga sampai saat ini. Sekarang prosesnya adanya gugatan ke MK ya. Semoga nanti hasilnya tidak ribut lagi ya. Hasil dari MK nanti tidak diributkan lagi. Dan demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.